Kontrakan juga sebentar lagi juga akan terisi. Orang yang kontrak udah lama, kemarin juga sudah memutuskan untuk pergi dari rumah. Aku juga sudah memutuskan dan mengutus si Gino untuk mencari pesuruh, untuk mencari pekerjaan untuk membersihkan rumah kontrakan tersebut. Apa aku ke rumah kontrakan itu ya? Gimana kalau misal saya kerja juga dengan Bapak? Saya bantu Bapak. Kalau Bapak memang mau membantu sih ya tidak masalah, cuma takutnya nggak dibayar gitu. Salul, sini kamu. Emangnya saya gaji kamu hanya untuk itu? Rujakan di situ, ngobrol, makan-makan di situ. Gaji kamu mau berbagi sama Mas ini? Iya. Bagus, Sarul. 2 orang 1 gaji. Bila semua yang terindah yang ada di Pagi yang sangat cerah. Libur beberapa hari nggak terasa ya. Bosen juga di rumah. Harusnya ketika libur seperti ini aku harus mengisikan waktu yang sangat produktif. Bukan malah boring dan bukan malah mager di rumah kayak gini. Kalau seperti ini kan nggak ada aktivitas. Cuaca juga sangat mendukung lagi. Kontrakan juga sebentar lagi juga akan terisi. Orang yang kontrak udah lama, kemarin juga sudah memutuskan untuk pergi dari rumah. Aku juga sudah memutuskan dan mengutus si Gino untuk mencari pesuruh, untuk mencari pekerjaan untuk membersihkan rumah kontrakan tersebut. Apa aku ke rumah kontrakan itu ya? Soalnya lama-lama di sini, lama-lama di rumah 4 hari, 5 hari nggak kerasa. Boring juga, jenuh juga. Jalan-jalan di rumah juga bosen. Makan, masak di rumah sama temen-temennya juga bosen. Motor udah kinclong, udah dicuci sama Mang Adi. Enaknya kemana ya? Tapi sekiranya aku keluar, itu bisa mendapatkan feedback yang baik. Entah dari usaha aku, dari pikiran aku, entah dari batin aku. Bukan cuman keluar, cuman ngabisin uang aja. Wih, mantap sama Mang Adi di full sumban nih. Apa aku sawah ya? Panen tebu juga udah. Sawah juga udah, cabai malah udah panen. Ya cuman sisa usaha, sisa kontrakan yang masih belum aku kontrol. Tebu udah, perusahaan udah, cabai udah. Di rumah pun juga udah, 4 hari malah. Sekalian aku ke rumah kontrakan yang mau dikontrakin orang yang baru. Sekalian aku juga cari mangga, di situ kan banyak mangga. Sekalian juga ya ngobrol-ngobrol sama pesuruh-pesuruhnya si Gino. Paling tidak aku tidak selalu melihat ke atas. Kalau aku cuma melihat ke atas, usaha dan jalan-jalan dan rumah usaha dan cari uang feedback. Kapan aku bersyukurnya? Paling tidak aku harus melihat ke bawah dengan cara ya aku ke rumah kontrakan, ngobrol sama pesuruh-pesuruhnya, gimana jadi pesuruh, gimana enak. Kerjanya apa, sudah punya keluarga belum, sudah punya anak belum. Tinggal aku bersharing, berkomunikasi dengan pesuruh-pesuruh itu, gimana rasanya punya anak, gimana rasanya punya istri. Soalnya kan aku juga masih belum punya istri, masih belum punya anak. Hitung-hitung aku cari pengalaman buat aku membangun suatu rumah tangga. Ya kalau memang semisal itu bisa membawa hikmah dan dampak yang terbaik, apa boleh buat. Bismillahirrahmanirrahim aja deh. Semoga aja memang pesuruhnya 10 orang. Soalnya aku suruh si Albertus Gino untuk membersihkan dengan tenaga 10 orang agar 1 hari langsung kelar. Jadi semisal kapanpun orang rumah yang mau ngontrak itu datang, yang baru datang, langsung bisa menempati. Dan secara puas mereka juga menempati rumah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang ngontrak rumah yang baru puas.
taruh aja deh. Soalnya di dalam lagi ada bersih-bersih. Jadi harus rapi taruh di luar biar tidak mengganggu para pesuruh-pesuruh yang lain dan para pekerja yang lain. Aneh. Rumah kontrakan mau dibersih-bersih, mau dibersihkan apa mau dikotorin nih? Gino nih gimana sih? Sampah berserakan, rumput juga masih belum. Hujan lagi. Ini juga mau apa nih? Ada tongkat kayak gini nih. Ini ngapain pakai tongkat kayak gini nih? Kulit pisang gimana udah berserakan. Siapa yang makan pisang sih? Gino kasih jatah 1 hari sama aku. Gimana 1 hari mau bersih? Sedangkan beberapa jam aja bukan tambah bersih malah tambah kotor. Tambah malah kotor lagi nih. Ini kan harusnya dibuang ke tempat sampah. Keran juga kurang beres, selang juga masih belum rapi. Pot bunga juga masih belum disiram. Pekerjaannya juga masih kosong, bilangnya 10 orang. Jangankan 10 orang, batang hidungnya aja nggak muncul sekarang. Kalau telepon si Albert ya? Jangan dulu deh. Aku harus keliling, aku harus mencari tahu siapa pekerjaan di sini. Ya. Nggak ada orang. Wah, fatal banget nih. Pintu kok bisa-bisanya dibuka. Ini nggak ada orang kan bisa kebobolan semuanya. Untung aja nggak ada isi rumah. Kalau misal rumah ini ada isinya udah habis semua. Pintu gerbang juga udah dibuka. Halo Sarah. Selamat pagi, Pak. Ya, jadi seperti biasa kalau ada masalah kontrakan ini kan saya udah sering panggil kamu nih. Oh iya Pak. Jadi kali Selamat, ini saya mau minta tolong jasa kamu untuk membersihkan masalah kontrakan. Gak perlu khawatir, kontrakan Pak. ini Siap. saya ini butuh 3 hari selesai pekerjaan ini. Bahkan kalau nggak 3 hari, sehari pun harus selesai. Ya, Pak Orang-orangmu kan banyak nih. Ya, Pak Albert gak perlu khawatir masalah 3 hari, 1 hari pasti ya. Tapi cuman kendalanya ya itu Pak. Kalau selesai antara 3 hari dan 1 hari kan beda Pak. Kalau 3 hari ya mungkin 3 orang bisa 3 hari Pak. Kalau Pak Albert sekiranya membutuhkan 1 hari ya pasti ada Butuhnya tambahan ini pekerja kan Pak. Kalau sehari selesai, kan saya bisa dapat bonus. Ya. Dan itu juga bisa saya bagi ke kamu. Tapi itu kalau selesai sehari. Iya Pak. Tapi Siap, kan Pak. bayarannya sama atau Ya beda Pak, kan gini Pak, antara selesai 3 biasanya hari. sama. Kenapa ini kok beda? Kan kalau membutuhkan yang cepat kan pasti otomatis juga nambah karyawan Pak. Kalau nambah karyawan kan pasti juga nambah orang, nambah uang juga Pak, nambah gaji juga Pak. Mana ada Pak selesai 3 hari dengan begitu cepat juga uangnya cepat, kan nggak mungkin Pak. Jadi nambah orang, nambah uang gitu Pak. Saya kan sudah foto tuh kontrakannya, luasnya seberapa, terus bangunannya gimana. Menurut kamu itu butuh orang berapa sih buat ini? Saya kan kalau masalah itu kurang paham. Ya, kemarin itu kan Pak dalam 3 hari itu kan hanya membutuhkan 4 orang nih Pak. Iya. 4 orang bisa 3 hari. Nah kalau sekarang kalau seandainya butuh cepat 1 hari selesai ya kira-kira 10 orang lah Pak. 10? Iya kan, kontrakan juga rumahnya lumayan besar Pak. Nggak mungkin 4 orang kan, otomatis kalau 4 orang ya masih sama saja Pak, masih 3 hari. Walaupun 4 orang tapi harus cepet-cepet ya, Ya tetap nggak nggak bisa bisa ya. Pak, kan juga tenaga, waktu, pikiran mungkin mereka bakalan capek Pak. Nah untuk menghindari ini ya itu Pak, kalau memang Memang itu butuh biaya berapa? Kalau yang biasanya kan sekitar
sejuta itu yang apa? Itu yang 1 juta kan ini Pak, yang bulan kemarin yang masih belum semuanya naik Pak. Kalau- Sekarang kan semua barang sudah naik, ongkos tukang juga naik, ongkos pekerja Oh, pesuruh. berimbas juga ya ke Iya, situ. iya Pak, pastilah Pak. Jadi kemungkinan kalau misalnya 10 orang dikerjakan dalam 1 hari ya sekitar ongkos saja ini Pak ya. Iya. Itu sekitar mungkin 1.500.000 Pak. Lain misalnya butuh apa yang mau dibetulin kan buat bahan-bahan lainnya misalnya kepisah juga itu iya bahan? Pak, mungkin ada yang bocor atau apa yang perlu dibersihin lah Pak, perlu dibetulin misalnya saluran airnya gitu kan juga nambah juga Pak. Waduh. Tapi kan Pak Albert kan pasti juga pasti dapat pemasukan lebih lah Pak, kan nggak mungkin rugi, apalagi yang bekerja nih Bu Sarah Pak sama anak buah Bu Sarah kan cekatan. Kalau pinter-pinter, yang masalah jadi nggak ini kan mungkin rugi, saya Pak. hanya untuk membersihkan kontrakan. Iya. Apakah ada perlu bahan nggak yang saya kirim foto atau perlu belanja ini saya kan belanja ini kan nggak ada kan ya? Nah kalau cuma di foto kan nggak bisa memprediksi saya Pak. Saya kan perlu meninjau juga Pak. Harus memang datang ke lokasi melihat kondisi rumahnya. Kalau masih layak ya mungkin cuma tinggal bersihkan Pak. Tinggal bersihkan rumput, buang rumput, sampah-sampah, cat ulang. Nah seperti cat ulang kan ya mungkin pasti butuh buat beli cat lah Pak. Itu kan yang saya minta 1.500.000 kan cuma ongkosnya saja Pak. Ongkos tukangnya Pak. Beda sama kalau mau beli cat masa mau ambil dari ongkos tukang kan saya yang rugi Pak. Sedangkan Pak Albert kan sudah tahu gimana saya, pasti hasilnya akan memuaskan. Pak Albert tidak pernah rugi, tidak pernah kecewa kan selama ini. Untuk selama ini sih saya belum pernah kecewa sih. Nah ya itu Pak, jadi Pak Albert juga Cuma perlu kalau khawatir. bagian kebersihan ini masa sampai bisa lebih kan, kalau yang belanja aja yang waktu itu bangun saya kan bisa memaklumi, karena kalau bangun kontrakan atau masalah belanja upgradean itu kan memang perlu biaya banyak. Nah kalau kebersihan nih saya, Kenapa Pak? walaupun saya nggak ngerti kontrakan, tapi logika saya kalau hanya bersih-bersih masa harus butuh uang banyak? Ya butuh lah Pak, gimana sih Pak, kadang kan ada tuh Pak misalnya pintu catnya mengelupas kurang di lagi kan perlu ditambah atau jadi kamu gagangnya- bersihkan semua iya, itu? Pak, pokok semuanya intinya semuanya beres. Jika ada orang pengontrak baru Itu berapa hari tadi? Bisa sehari kan? bisa sehari Pak, ya itu cuman kan nambah tukang Pak, juga nambah ini Pak, takutnya gagang pintu, takutnya ini kan juga perlu gagang pintu Pak. Kalau rumah besar kan kita juga perlu gagang pintu yang kualitasnya lebih bagus Pak. Kalau rumah besar tapi kualitas gagang pintunya saja yang biasa kan malu Pak. Kan nanti Pak Albert juga yang ini. Jadi ini apa namanya, butuh biaya berapa untuk di awal? Ini. Ya mungkin kira-kira saya hitung, saya prediksi ya Hah? sekitar 5 juta mungkin Pak. Wah itu sudah Coba ini kamu hitung sudah, lagi. Pak. Ini 5 juta. Iya. Bersih-bersih 5 juta. Loh, kan nggak cuman bersih-bersih Pak, mungkin cuman intinya bersih-bersih, tapi kan kita nggak cuman bersih-bersih Pak, mau betulin semuanya. Oh iya, katamu kan Cara- tadi ada bahan kan dibersihin Iya, juga. takutnya butuh semen, butuh kapur, butuh asbes, butuh. Tapi kamu nggak Kayak- ngakalin kan? Pak Albert selama ini masa pernah Bu Sarah mengakali Pak Albert? Kan enggak Pak. Yang penting kan Pak Albert itu sesuai dengan semua apa ya Pak? Sesuai dengan hasilnya. Kan tidak pernah mengecewakan Pak Albert. Kalau Pak Albert kecewa, nggak mungkin dong memakai jasa saya selama bertahun-tahun dan berulang kali seperti ini. Iya Biasanya kalau juga. memang kalau kecewa, mungkin Pak Albert cukup 1 kali sudah tidak memakai jasa Bu Sarah lagi Pak. Kalau untuk Pak Albert pasti 5 juta itu kecil lah Pak. Otomatis kan soalnya kontrakan nggak cuma 1, berpuluh-puluh. Dan harga kontrakan dalam 1 tahun kan mungkin bisa 15-20 juta Pak. Jadi kalau cuma uang 5 juta Ya pasti sudah. kecil buat Pak Albert. 5 juta. Jadi saya hitung dulu ya uangnya ada berapa. Kan nggak harus lunas, itu kan bisa DP dulu kan? Iya Pak. Dan Sehari ini lagi Pak, pasti bisa kan? Kenapa? saya pastikan 1 hari Pak. 1 hari. Kalau memang Pak Iya. Albert minta 1 hari, saya pastikan 1 hari selesai. Oke, baik. Cuman kan gini Pak, saya Iya. kan kesini kan pakai motor. Iya. Kan kalau bawa pekerja 10 orang, saya kan nggak mungkin Pak pakai motor. Oh iya juga ya. Kamu nggak ada Saya- mobil ya? Iya. Harus 10. Kalau nggak 10 nggak bisa selesai selama sehari. Iya.
Nah, maka dari itu Pak, saya minta izin kalau memang boleh saya pinjam mobil Pak Albert buat jemput para pegawai gitu Pak, para pesuruh-pesuruh itu Pak. Aduh, tapi kan ini tentang pekerjaan saya juga. Daripada saya menyewa mobil Pak, nanti saya minta mahal lagi. Iya, saya minta tambahan nanti Pak Albert, kok bisa tambahan lagi padahal kan uangnya buat sewa mobil juga Pak, kan tambah rugi, tambah mengeluarkan banyak uang Pak. Oh ya sudah, pakai mobil saya saja berarti ya. Iya Pak, iya. Kan ini lagian juga untuk saya juga kan? Iya. 10 orang. Dan Iya, sudah. kalau bisa kan pasti bensinnya full ya Pak. Pastilah Pak. Masa masih uang 5 juta tuh mau diambil buat beli bensin kan, nanti berkurang lagi, nanti saya minta lagi sama Pak Albert. Jadi kalau memang Iya, masih biar nggak ada bensinnya ya nanti ditambah uang saya bensin lah, jatahin Pak. sendiri dah, bensin berapa, terus uang apa, jajan apa, saya ini dah. Iya Pak. Ya, saya ambil dulu uangnya ya. Kamu tunggu sini. Iya Pak, iya Pak. Punya bos yang usianya lebih muda dari kita nih memang gampang dibodohi, apalagi dia kan masih muda sudah jadi bos. Wah, ini salah satu keberuntungan aku. Apalagi gampang banget dia tuh, tadi dibilang pinjam mobil langsung dikasih, tak uang 5 juta langsung dikasih. Apa perlu ya Pak Albert ini aku godain, dia kan masih perjaka. Yes, aku akali, aku bodohi, aku godain. Wih, terus nanti Pak Albert datang lagi. Pak Albert mau kemana-mana kan Pak? Enggak, saya di rumah aja. Enggak, mungkin barangkali mau ke pacar Pak Albert gitu. Ini. Tadi kan biaya butuh 5 juta. 5 juta Pak. Ini sekarang saya hanya ada 2.700.000. Ini untuk DP. Tapi kalau kamu kerjanya beres, saya nggak kasih 5 juta, tapi ada bonus. Iya, kalau bisa ya diusahakan hari ini juga masalah Pak. itu gampang ini. Saya percaya ke kamu loh ya. Karena saya ini, kamu kan ini, langganan saya, jasa. Saya sering panggil kamu kalau masalah kontrakan. Ya, Pak. Jadi ini DP dulu, kalau masalah itu beres, tentang pembersihan kontrakan, baru saya tambah lagi. Tapi kan misalnya nanti saya butuh Yang ini langsung masalah- ini kan Pak, langsung ditambahkan Pak. Iya, langsung ditambah. Saya kan nggak mungkin Pak ngasih kepada pesuruh itu ngutang, kan nggak mungkin saya Pak. Iya. Ini otomatis kan dibuat beli ini yang kurang-kurang. Ya, yang ini bahan-bahan lo ya. Iya. Kalau masalah uang untuk kopi, tukang-tukangnya kopi, makan, jajan, terus kamu juga saya pikirin lo kamu ini uang ya jajan. Iya Pak. Nah, itu seperti biasa lah Pak kalau seperti itu. nanti pakai uangmu dulu, nanti di total, nanti saya ganti kok. Siap, Ya. Nanti saya kasih Yang penting kwitansi, setiap Pak, kamu ya. ada beli, ada nota. Ya. Ya, itu Iya, Pak. sebagai bukti. Ya, saya minta pembelian. notanya nanti. Sudah sama ini. Kontak mobil Pak. Ini ya. Ya. Jadi motor saya titipin sini ya Pak. Motor ditaruh sini aja sih. Di depan kan ya Pak. Ya. Saya taruh sini Pak ya. Ya. Maju sini nih, naik sini nih, bisa nggak? Bisa Pak. Wah, kamu ini nganu motor aja kaku gini, gimana mau nyetir? Wah, tenang Pak. Saya sudah mahir Pak di mobil. Tapi Pak, saya tanya lagi. Bensinnya penuh nggak Pak? Bensinnya kalau nggak salah itu saya udah isi, ada setengah. Lagian kan kontrakannya deket sini. Oh, ya sudah Pak. Ya sudah, ini ya mobilnya. Oke. Saya pinjam dulu gak Pak? Ya. Uhuh. Panas.
Ada berondong lewat ikan. Hai berondong, ikut tante yuk. Astagfirullahaladzim. Ikut tante yuk. Nggak usah sok ini, ayo ikut yuk. Kita jalan-jalan. Mbak, dunia sudah mulai tua ya, Mbak. Kok berondong tapi kok sok ceramah kayak Pak Kiai. Sudah capek-capek berhenti. Mending berangkat aja. Masih gerimis ini. Makan ini aja dulu bentar lagi. Nah ini tadi nih yang saya ambil ini. Kena hujan kan nggak apa-apa lah, tapi ini enak makan ini dulu jam istirahat sebelum masih nunggu hujan reda baru lanjut lagi kerja. Jadi saya makan ini aja dulu. Ini ada jambu, ambil dari rumah sih tadi ini. Katanya mau dikasih di sini, kok gak ada apa-apa sama sekali ya, padahal katanya kan ada cabai nggak di sini ya, nggak ditahan cabai sama sekali. Nah kalau ini malah ikan semua malahan. Ini malah gak ada makanan lagi ya. Ini pun saya bawa dari rumah juga. Siapa ya? Apa jangan-jangan dia pekerjanya? Tapi kok pura-pura bawa jambu sih? Kok dia makan jambu? Jangan-jangan dia mencuri lagi di sini. Ya. Bisa jadi dia hanya numpang duduk di sini. Kalau ini aku harus tanya sama dia. Tapi aku harus tanya dengan cara baik-baik. Ya semua aja kan. Aku nggak ketahuan. Permisi Pak. Bapak. Lagi ngapain Pak di rumah ini Pak? Oh ini saya di atas aja dulu Pak. Oh iya. Saya kerja di sini Pak. Ini mumpung masih hujan gitu kan. Jadi saya mengejal perut sama pakai ini makan jambu. Loh bukannya, pekerja di sini bisa dikasih makan Pak, bersihkan kontrakan ya? Biasanya sih gitu Pak. Cuma sekarang nggak tahu ini belum dikasih sama sekali nih. Makanya saya cuma menggajal ini. Oh iya, kok ini Pak, biasanya yang kerja 10 orang, katanya ada beberapa yang harus dibersihkan di sini secara cepat. Saya mendengarkan informasi ini dari tetangga, banyak seliuran Pak. Kok Bapak bisa tahu? Bapak ini sebenarnya siapa sih kok? Enggak, saya cuma lewat, saya dengar dari bisik-bisik tetangga aja. Di sini kan orang yang tempat ini kan sudah pindah Pak. Jadi sekarang mau dikontrakin sama orang yang baru. Jadi saya sedikit mendengarkan bahwa yang mau bersih-bersih ini sekitar 10 orang. Cuman kok sekarang saya lihat cuma 1 orang, cuman Bapak sendiri. Ya kalau itu sih, Bapak lapar tak? Kalau ini makanan dulu gak apa-apa Mas? Makan ini Pak, gak apa-apa. Makan aja dah Pak. Jangan, Bapak lebih membutuhkan untuk makan ini daripada saya. Saya bisa istirahat di sini udah ganjel pakai apa kek? Pakai air apa? Pakai air minum sini juga bisa. Gak apa? Ini gak ini loh Pak. Soalnya ini saya bawa dari rumah tadi kan. Jadi saya bawa, siapa tahu gak dapat makan gitu. Ternyata memang benar gak dapat sekarang gitu Pak. Jadi saya makan ini dulu lah gitu. Untuk mengganjal perut, mumpung masih hujan juga kan. Ya, pakai ini aja nggak apa-apa Pak. Boleh saya makan berarti ya? Oh boleh Pak, boleh. Makan berdua ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya masih penasaran sama Bapak ini. Bapak terlalu sabar orangnya Pak. Padahal ini kan harusnya jambu. Jambu ini juga harusnya dimakan Bapak. Ya kan ini sih Pak, kalau sesama manusia itu kan harus saling membantu gitu kan. Nah mumpung saya lagi ada kerjaan gitu, meskipun sama ibunya itu disuruh kerja sendiri, seperti yang kata Bapak tadi itu kan, di sini katanya biasanya 10 gitu kan. Gimana kalau misal saya kerja juga dengan Bapak? Saya bantu Bapak. Sebenarnya sih kalau di sini ya Pak, ini memang kayaknya kalau sendiri memang tidak memungkinkan gitu ya Pak. Kalau Bapak memang mau membantu sih ya tidak masalah. Cuma untuk gajinya itu Pak, kan kalau dari ibu ini atasan saya itu ya irit banget gitu Pak.
Kalau misalnya saya nambah, misalnya masnya kerja di sini, nanti takutnya nggak dibayar gitu. Nggak apa-apa, hitung-hitung saya membayar balas budi Bapak sudah memberikan saya jambu. Dengan jambu ini saya juga bisa seger kok. Bapak ini kan jalan kaki ke sini, terus rumahnya Bapak ini di mana? Kalau misalnya nanti mau Bapaknya bagi hasil gitu dengan saya ya, kalau saya sih terserah Bapak sih. Yang penting saya bisa membantu Bapak juga gitu. Begini Pak, sebenarnya Ya? saya ini pura-pura lapar. Saya ini sebenarnya juga pura-pura mau bekerja dengan Bapak, tapi bukan maksud saya untuk mempermainkan hati Bapak. Saya adalah pemilik kontrakan di sini, Pak. Tadi itu sempat kosong. Bapak ini kemana? Jadi saya ingin menanyakan hal itu. Oh, Ya. tadi saya ini sih, Pak. Oh, carikan jalan. Iya. Saya itu cuma mau menanyakan hal ini aja. Kenapa tadi sempat kosong? Karena ada kulit pisang, ada rumput masih belum, terus ada pel-pelan, terus ada macam banyak sekali tongkat, belum sama sekali dibersihkan Iya. di sana. Saya tadi masih bersihin yang di dalam gitu, Pak. Terus yang di luar mau dibersihkan ntar lagi. Kan sekarang masih hujan itu juga, Pak. Jadi mohon maaf ya, Pak. Ini kenapa kok pekerjaannya cuma satu? Harusnya kan laporan yang saya terima dari penanggung jawab kontrakan saya itu 10 orang, Pak. Dan saya sudah memberikan uang terhadap dia untuk memberikan makan terhadap pekerja-pekerja yang membersihkan kontrakan di sini. Nah, kalau itu sih, Pak, yang saya tahu itu kata atasan saya itu yang perempuan itu katanya satu orang aja gitu, nggak masalah gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri ya, Pak, kalau rumah sebesar ini sendirian ya kayak gini deh, Pak. Yang di depan aja masih belum gitu. Udah, Kalau- gini aja. Bilang aja sama yang perempuan itu pasti pesuruh dari anak buah saya. Ya, yang mencari pekerja-pekerja. Bilang aja saya ini adalah pekerja juga. Nanti kalau misal ditanya, loh Pak, ini kok pekerjanya 2? Kan saya cuman mampu bayar 1. Bilang aja bahwa pendapatan Bapak dibagi itu berdua. dibagi berdua dengan saya. Oh ya, ngomong-ngomong, perkenalkan Pak, saya Fajar. Oh iya, Pak, saya Syahrul. Oh, Pak Sahrul ya. Iya, Pak. Ngomong-ngomong, terima kasih Pak jambunya. Iya, ini gimana jambunya? Ini ambil di rumah tadi di pohon gitu. Oh, Bapak punya jambu sendiri. Iya punya, Pak. Saya juga minta maaf. Bukan maksud saya memperkerjakan atau membersihkan rumah ini satu orang aja. Karena kalau satu orang membersihkan rumah segede ini, bisa habis Pak, 1 hari gak kelar. Iya. Kelar bisa. Cuman ya Capek sih, Pak. capek, Iya. benar capek sekali. Karena memang ya, apalagi sekarang kondisi hujan seperti ini. Bisa-bisa kalau nggak sakit, ya kita drop, badan semuanya drop, stamina drop. Betul sih, Pak. Kalau rumah segede ini dibuat sendiri gitu, dikerjain sendiri, lumayan melelahkan, Pak. Cuma Bapak nanti nggak apa-apa tak kalau misalnya bantu-bantuin saya gitu. Saya takutnya Bapak yang punya rumah ini nanti ada yang marah gitu, Bapak nggak enak nanti gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, serius, Pak. Nggak apa-apa, intinya saya juga ingin mensidak siapa sih pesuruhnya, kok tega banget. Yul. Terus yang pertama itu, yang kedua, saya juga ingin bersharing-sharing tentang mengenai pengalaman hidup, karena saya ini selama hidup saya selalu melihat ke atas, Pak. Saya jarang melihat ke bawah di sekitar saya. Jadi yang saya lihat hanyalah sebuah usaha kerja-kerja, uang dan uang. Ketika saya bertemu dengan Bapak, saya sadar bahwa artinya ketenangan dan bahwa artinya kesederhanaan itu sangat-sangat membahagiakan. Contohnya, saya makan jambu di sini dengan Bapak aja, nikmatnya minta ampun. Saya di rumah, Pak, makan apa adanya, makan segala yang memang sudah ada dan memang enak-enak, itu rasanya hambar di tenggorokan, Pak. Tapi saya makan jambu dari Bapak ini enak sekali. Dari kesederhanaan Bapak saya suka. Akhirnya sampai juga. Parkir di sini saja, soalnya jalannya sempit. Kalau ada mobil masuk kan ini repot. Ini kan rumah kontrakannya. Dilihat dari parkirnya saja ini sudah ini. Aduh, mana hujan lagi. Sudah pasti mahal ini. Aduh. Motor siapa ini? Kok parkir di sini seenaknya saja? Oh iya, ada tamu. Atau wih, motornya bagus, guys. Kenapa rumah ini sepi? Padahal kan harusnya ada Sahrul. Tempat ini juga berantakan, nggak diberesin sama si Sahrul. Pel-pelan juga ada di sini nih. Kemana si Sahrul nih? Oh,
lagi asik ngobrol. Tapi dengan siapa itu? Kan Sarul cuma kerja sendirian di sini. Kenapa dia ngajak? Dia tuh nggak kerja. Jadi kalau nggak aku datang, dia nggak bakalan kerja. Asik santai gitu. Enak. Emangnya aku gaji untuk orang yang lagi ngobrol? Sarul, sini kamu. Emangnya saya gaji kamu hanya untuk itu? Rujakan di situ, ngobrol, makan-makan di situ. Dan ini siapa? Perkenalkan Bu, saya di sini sebagai pekerja baru untuk membersihkan dan saya temannya Sahrul. Sarul, tolong jelaskan apa maksud omongan ini, Mas ini. Hah? Seharusnya kan izin dulu sama saya. Coba jelaskan. Jelaskan. Jadi dia itu tadi kesini gitu Bu, pas saya masih istirahat, terus dia datang ke sini minta bantuan butuh kerjaan gitu Bu. Jadi saya terima aja, terus apalagi rumahnya. Kamu sadar nggak Sarul? Hah? Kalau ada apa-apa tuh harus izin sama saya. Hah? Kalau ada 2 orang pekerja begini, gimana saya mau menggaji? Kan kamu sudah tahu ke Sarul, dari uang dari Pak Albert itu ya hanya untuk 1 orang. Dan kalau kamu ngajak teman kamu ke sini, siapa yang mau menggaji? Hah? Ya kan ini Bu, kalau masalah gaji itu kita bagi 2 gitu Bu. Jadi Maksud kamu? ya, Ibu kan menggaji saya. Nah, dari uang yang Ibu kasih itu saya bagi 2 gitu Bu. Karena rumah sebesar ini kalau di sendiri itu gak kecapean Bu gitu. Maksud Iya kamu Bu. gaji kamu mau berbagi sama Mas ini? Iya Bu. Bagus Sarul. Kalau kayak gitu saya setuju. Tapi Mas, saya kasih tahu ya, seharusnya untung nih Sahrul yang mau menggaji, mau membagi 2 gajinya. Kalau seandainya tidak mau bagi 2, seharusnya Mas itu bilang dulu, Mas Sahrul, izin dulu sama atasan Mas Sahrul. Seharusnya begitu Mas. Jangan langsung nyelonong masuk mau minta kerjaan sama Sahrul. Saya salah Bu. Cuman kan yang saya tahu Pak Sahrul di sini yang mimpin pekerjaan dan cuma 1 orang. Kalau saya semisal masih menunggu Ibu atau menunggu bos-bos yang lain, otomatis kan saya masih harus bertemu di hari berikutnya. Ya kebetulan sekarang saya sudah bertemu dengan Ibu. Tapi apakah saya diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan saya dengan Bapak Sahrul? ya kalau sampean nggak mau minta gaji sama saya untuk membantu di sini ya, ya saya izinkan. Wah, gitu Sahrul. Kalau kamu berpikir cerdas itu seperti kamu, cocok sama saya Sahrul. Tapi Bu, uang ini Bu, Uang apa lagi? kan uang makan biasanya ada Bu. Ya sudah Pak Sahrul, saya lanjut Ya. cuci. Nah, saya juga gini Mas ya. Tidak untuk ngobrol, lanjutkan. Dan kamu Ya, juga Pak. Sarul, jangan tanya uang makan ya. Semuanya yang saya kasih itu sudah termasuk uang makan. Nah, ayo Sarul, bersihkan Sarul. Nih, pel-pelan di payung siapa yang naruh di sini? Kulit pisang ini, ya ampun Sarul. Mas, hati-hati ya. Ya, ini kalau rusak, bakal ngeluarin uang lagi, butuh uang lagi ini Mas. Iya Bu. Hati-hati ya. Ya Bu. Dipel, dibersihkan. Sudah dicek, mungkin ada yang bocor Sahrul? Kalau yang di atas masih belum dicek, bukan dari tadi cuma bersihin yang di dalam. Ingat Sahrul, yang mau ngontrak di sini ini berani bayar mahal ya. Kalau kamu nggak bersih, nggak dicek segala macamnya, kamu tidak akan saya gaji, termasuk teman kamu. Kalau kamu tidak digaji, teman kamu juga nggak dapetin uang. Bu, ini kapan kerjanya ya Bu? Kalau Nah justru kamu yang saya tanyakan tuh kapan kerjanya. Coba seandainya saya tidak datang ke sini, kamu pasti masih ngobrol, masih makan-makan gitu. Ingat ya Sarul, bukan karena kamu gajinya bagi 2 kamu bersantai-santai. Nah, disapu ini dibuang Sarul. Siapa yang, kamu kan tahu Sarul ini bahaya Sarul, kalau kena injain Sarul orang bisa jatuh. Ini daun-daun kering-kering nih juga Sarul ya. Semuanya dibuang, disapu, dibuang semua ke tempat sampah. Kalau begini kan lebih cepat juga. 2 orang 1 gaji.
Memang Sarul nih pantas jadi anak buahku. Bisa harus terus aku ini manfaatkan. Mas, kamu ya saya kasih tahu meskipun hujan ya, tuh bunga-bunga juga kamu sirami ya. Iya, Bu. Meskipun hujan jangan berpatokan sama hujan ya. Iya, Bu. Di sini itu harus tumbuh subur supaya peminat nanti yang mau ngontrak di sini ini semakin berminat, semakin ini tambah suka. Ya. Iya, Bu. Wah, enak di sini loh. Sayang sekali rumah ini ya. Kalau hanya dikontrakkan, seharusnya kalau aku bisa memanfaatkan Pak Albert nih, bisa aku dapatkan. Siapa tahu kalau aku membodoh-bodohi Pak Albert, nanti rumah ini bisa dikasihkan. Ayo Sarul, yang cepat Sarul. Ini juga Sarul, kok bisa ada batang ini Sarul? Hah? Ya cepat dipindah Sarul. Sarul, gagang pintu sudah kamu cek? Tidak rusak? Atau ada cat tembok yang ngelupas? Kalau untuk cat tembok itu yang sebelah ini Bu, yang sebelah kiri di dekatnya kamar yang pertama itu Kenapa? katanya sudah ngelupas. Aduh. Bu, saya siram bunganya ya, Bu. Ya siram. Dan Mas, saya kasih tahu nih juga, ini kan banyak rumput-rumput ini ya, dicabut ya. Iya, Ini Bu. kan merusak pemandangan ini. Jadi Iya, Bu. jangan cuma ngobrol kerjanya, kalau memang niat mau kerja ya. Ya, ya, Bu. Ya sudah, Ibu istirahat dulu ya, nggak apa-apa, Bu. Biar saya sama Pak Sarul yang melanjutkan. Bagus. Nah, Sarul, lanjutkan pekerjaanmu, saya mau istirahat. Pak Sarul, sini sebentar, Pak. Pak Sarul melanjutkan aktivitas seperti biasa. Pak Sarul juga cabut Enak rumput tadi seperti nih si biasa. Sarul nih. Biar tugas saya yang menghubungi Bapak Albert, biar saya yang tugas menghubungi Bapak Albert datang sini. Ya, Oh, Albert mana? saya telepon bentar lagi. Ya, intinya kita nurut aja, intinya kita manut aja sama ibu-ibu itu. Ya, ya sudah lanjut Pak. Saya mau telepon dulu. Saya lanjut lagi ya Pak. Ya, ya, ya. Ini Albert tidak menseleksi anak buahnya untuk bekerja, untuk membersihkan di rumah kontrakan ini. Harusnya Albert itu sebelum mempekerjakan orang ataupun sebelum memasrahkan kepercayaan terhadap orang, dia harusnya meng-cross check dong. Tapi alhamdulillah ketika aku bertemu dengan Bapak Syahrul, ya sedikit banyak aku masih merasakan ketenangan karena beliau sangat sederhana dan dari mencabut rumput aja dia bisa senang, bisa menahan lapar dari jambu. Aku yang sudah berkecukupan banyak, makan bisa apa adanya, bisa segalanya, makan apapun aku bisa, tapi terasa kurang nikmat dan terasa kurang. Ternyata aku kurang bersyukur selama ini. Memang benar, dengan adanya segala uang bukan berarti hidup kita bisa menjadi tenang. Ketenangan kecuali kalau hidup kita sudah tenang, barulah uang itu mudah kita dapatkan. Halo, halo, Bapak Albert Jino. Jin, aku ini gak habis pikir deh sama kamu. Aku mempercayakan rumah kontrakan aku yang segitu banyak itu untuk kamu, tapi kamu malah mempercayakan orang yang memang benar-benar tidak kompeten di bidang ini. Contohnya, dia itu tidak berpotensi di bidang ini, Jin. Dia itu tidak berpotensi sama sekali, malah ya. Orang yang kamu suruh untuk membersihkan 10 orang, itu malah membersihkan hanya 1 orang, Jin. Dan sekarang malah aku juga membersihkan. Karena apa? Karena aku kasihan sama dia. Ya aku pura-pura aja. Gajinya dibagi 2 sama aku. Intinya, aku nggak mau tahu deh. Kamu pokoknya cepetan kesini, dan kamu juga harus datang ke sini, dan kamu juga harus melihat secara langsung ke sini. Kamu gimana sih? Saya sudah kasih uang DP, saya sudah transfer sama kamu, saya sudah kirim semuanya kemauan kamu. Kamu malah membuat saya kecewa kayak gini. Saya lu kecewa sama kamu, Jin. Halo, halo, Bapak Albert Jino. Jin, aku ini gak habis pikir deh sama kamu. Aku mempercayakan rumah kontrakan aku yang segitu banyak itu untuk kamu, tapi kamu malah mempercayakan orang yang memang benar-benar tidak kompeten di bidang ini. Contohnya, dia itu tidak berpotensi di bidang ini. Saya lu kecewa sama kamu, Jin.
Iya, Bapak Albertus Gino Stefani. Kamu pokoknya cepetan kesini deh. Sebelum semuanya terlambat, rumah saja diacak-acakan kalau ini. Saya tunggu. Iya. Kalau sudah dikabarin baru percaya. Di telepon aja nggak percaya, biar dia melihat langsung bagaimana kelakuan pekerja. Cari pekerja malah kayak orang kesurupan lagi. Berarti 9 orang jatah itu diambil sendiri, padahal dia itu sudah mendapatkan bonus yang begitu besar dari Bapak Albert. Albertus Gino itu terlalu mudah percaya, harusnya diseleksi dulu. Disuruh cari pekerja 10 orang, malah yang jadi 1 orang. Memang superhero, 1 orang bisa versus 10 orang sekaligus. Nggak usah bersih-bersih, nggak apa-apa Pak. Kita cuma berdua Pak. Jadi ya kita bersihkan seadanya aja. Biarkan Albertus Gino, Bapak Albert itu yang memang bertanggung jawab atas semua pekerjaannya. Ini bukan salah kita. Ini harusnya salah Albert. Albert sudah mempercayakan terhadap nenek sihir itu. Harusnya nenek sihir itu membawa 10 orang pekerja Pak. Agak sini Pak. Ya seharusnya dia 10 Pak. Cuma nggak tahu tuh. Sekarang disuruh sendirian gitu Pak. Ya saya gak ada pekerjaan lagi, ya saya ambil gitu Pak. Udah, intinya kalau misal nanti udah Albert datang, nah, kita ya terang-terangan aja biar dia juga melihat pekerjaannya seperti apa, ya kan? Iya Pak. Dia cuman bawa 2 orang. Albert kan taunya cuman di rumah. Dia taunya 10 orang. Takutnya kedengaran. Ya udah, kita pura-pura lanjut kerja aja ya. Ya. Ya meskipun nggak bersih, pura-pura kerja aja, nggak apa-apa. Ini rumah saya kok. Mau bersih nggak bersih apa terserah saya. Nih, silakan. Nyoba enak apa enggak ini. Pantes saja Sarul itu di sini bersantai-santai. Manis juga. Pantes si Sarul tadi nggak langsung kerja. Sarul. Ingat Sarul gampang di ini, gampang dibodohi. Pintar ngajak teman, tapi gajinya dibagi 2. Mana ada pesuruh yang kayak gitu. Cuma suruhan Bu Sarah. Rajin juga sih Sarul sama temennya. Uangnya di mana Pak? Mana itu yang bawaan yang saya bilang itu tentang Mbak Sarah itu? Kamu datang-datang tiba-tiba cari uang. Orangnya cari, baru kamu cari orangnya uangnya. di mana itu, Pak? Sebelah Biar saya selatan. tanggung jawab, Pak. Sebelah selatan. Sebelah selatan. Toleh aja. Sarah, sini kamu. Oh, Pak Albert. Wih, kok bisa ada Pak Albert nih? Pak Sarul, dimatikan Pak airnya Pak. Udah basah nih Pak. Nah, iya Pak. Berarti jasa kamu tentang kontrakan ini semuanya sertifikat ini penghargaan palsu semua ini. Saya udah cek ini. Mana ini dari pemerintahan ini semua palsu. Jasa apa-apaan kamu, ha? Mana uang yang saya kasih buat 10 orang itu? Katanya karyawannya 10 orang. Iya. Buat kontrakan pesuruhnya. Lihat, berapa itu pesuruhnya? 1 orang kan? Iya Pak. Kamu tahu nggak? Ini atasan saya. Bu Sarah, motor Ninja yang di depan itu adalah motor saya. Dan kebetulan saya juga menganggur di rumah karena panen cabai, panen sawah, terus sama panen tebu saya sudah selesai. Jadi kontrakan di sini saya memang sengaja datang langsung untuk mensidak bagaimana cara Gino ini selaku tangan kepercayaan saya melaksanakan kebersihan tentang rumah kontrakan yang akan ditempati oleh orang yang baru. Ternyata orangnya malah bermain uang dan mengambil uang dan malah membuat kesempatan dalam kesempitan hal seperti ini. Bisa mati kelabakan saya dengan Pak Sahrul. Iya kalau ada saya. Kalau misal tidak ada saya, Pak Sahrul sendirian membersihkan semua halaman di sini.
Iya Pak. Si pisang, tongkat di mana-mana. Udah terserah Bapak Albert nih gimana. Yang penting saya sudah memberikan semuanya. Intinya saya tidak mau memakai jasa-jasa pesuruh-pesuruh dari ibu ini. Oke, kamu sudah mengecewakan saya. Padahal saya itu udah percaya lama loh sama kamu. Maaf Pak. Sekarang kembalikan uangnya. Mana uang yang saya kasih untuk pesuruh? Katanya 10 orang, ternyata yang kerja 1 orang. Pak. Kembalikan atau kamu lapor? Ah, percuma. Kembalikan aja. Kamu tetap saya lapor. Loh, Se- apa-apaan? Ini uang saya masih kamu pegang. Kunci motor, apa? Kunci mobil mana? Nih, saya ini mbak motor kamu. Hah? Mana? Kunci mobil. Iya Pak, ada dikasih Bu Pak. Ini Pak, uangnya. Saya mau makan dulu sama Pak Sarul, Albert. Ya, mari Pak Sarul, kita keluar. Kamu atasin ya. Ini harus tanggung jawab. Ini rumah juga harus selesai. Saya sudah DP, itu saya rasa sudah lebih dari cukup. Baik, Pak. Pak, Mana kunci mobil? Terus gaji saya Pak. Pak, gaji saya Pak. Tunggu sini. Mobil saya kamu parkir mana? Di sebelah Pak. Sebelah sini. Ayo dah. Tinggal di situ aja. Kamu ikut saya. Mau kemana Pak? Ayo naik. Saya bawa kamu kantor polisi. Oh, jangan Pak.